Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Bruri Pagi Hari dengan NIM 20221011 Yang kedua Anissa Amalina Sulistiawati dengan NIM 2022101213. Yang ketiga Nurul Hidayah dengan NIM 2022111317 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pengenalan Big Data dan implementasinya. Yang pertama, pengertian Big Data. Big Data menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Istilah Big Data mengacu pada data yang sangat besar, cepat, atau kompleks sehingga sulit atau tidak mungkin untuk diproses menggunakan metode tradisional. Tindakan mengakses dan menyimpan sejumlah besar informasi untuk analitik sudah ada sejak lama. Big Data adalah kumpulan proses yang terjadi volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data menurut para ahli. Yang pertama yaitu Dambil tahun 2012 menyatakan bahwa Big Data adalah data yang melebihi proses kapasitas dari konvensi sistem database yang ada. Data terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Untuk mendapatkan nilai dari data, maka harus memilih jalan alternatif untuk memprosesnya. Yang kedua, menurut Ethan, Drake, Tom, George, dan Paul mengungkapkan bahwa Big Data merupakan istilah yang berlaku untuk informasi yang tidak dapat diproses atau dianalisis menggunakan alat tradisional. Ciri dan batasan Big Data. Yang pertama yaitu volume. Ukuran data yang dimiliki oleh Big Data memiliki kapasitas yang besar. Anda dapat mencoba melakukan proses data dengan ukuran yang besar untuk dijalankan. Untuk kondisi saat ini, mulai puluhan terabyte hingga puluhan petabyte. Contohnya yaitu FLDB dan DWH. Batasan dari volume Big Data yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengaktifkan 12 terabyte bits yang dibuat setiap hari ke dalam analisis sentimen produk. Yang kedua, mengkonversi 350 miliar pembacaan meter tahunan untuk memprediksi konsumsi daya dengan lebih baik. Yang kedua, ciri dan batasan Big Data yaitu velocity. Kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Big Data memiliki kecepatan yang memungkinkan untuk dapat diterima secara langsung atau real time. Kecepatan tertinggi yang bisa didapatkan langsung melalui aliran data ke memori apabila dibandingkan dengan yang ditulis pada sebuah disk. Atau dengan kata lain, velocity merupakan frekuensi munculnya data dan frekuensi perubahan data. Contohnya yaitu OLTP. Batasan dari velocity Big Data yaitu meneliti 5 juta kegiatan perdagangan yang dibuat tiap hari untuk mengidentifikasi potensi fraud. Yang kedua, menganalisa 500 juta detail catatan panggilan setiap hari untuk memprediksi churn pelanggan lebih cepat. Ciri dan batasan Big Data yang ketiga yaitu variety. Jenis variasi data yang dimiliki oleh Big Data lebih banyak daripada menggunakan sistem database SQLi. Jenis data yang masih bersifat tradisional lebih terstruktur daripada data yang belum terstruktur. Contohnya adalah teks, audio, dan video merupakan data yang belum terdefinisikan secara langsung dan harus melalui beberapa tahap untuk dapat diproses dalam sebuah database. Batasan variety pada Big Data yaitu yang pertama, memonitor 100 live video feed dari kamera CCTV untuk menargetkan point of interest. Yang kedua, mengeksploitasi 80% pertumbuhan pada gambar, video, dan dokumen untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat yaitu value, merupakan nilai atau aliran data yang tidak teratur dan konsisten dalam beberapa kondisi dan periode.
Hal tersebut dapat terjadi pada suatu kasus di mana terdapat lonjakan data yang besar sehingga akan memproses data dengan resource memori yang lebih besar. Yang kelima yaitu veracity merupakan bentuk pembenaran suatu data, jadi mengacu pada kualitas data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber. Perlu adanya proses untuk menghubungkan dan mengkorelasikan beberapa hubungan data. Jika tidak ada relasi yang baik, maka dapat menimbulkan kontrol yang lepas kendali. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Amalina. Selanjutnya yaitu implementasi Big Data dalam teknologi modern. Berikut penggunaan Big Data dan teknologi modern yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu fraud detection and prevention. Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka siapapun kini bisa memaksimalkan kegunaannya. Dan yang menjadi permasalahan adalah apabila teknologi informasi ini disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang merugikan, seperti misalnya kejahatan finansial, pelanggaran protokol database internet, penipuan, dan berbagai pelanggaran lainnya yang menimpa perusahaan atau organisasi. Atas permasalahan ini, Big Data perlu dimaksimalkan kinerja dan potensinya untuk terus mengawasi aktivitas dalam jaringan internet. Dengan penggunaan Big Data yang valid, perusahaan mampu menyimpan riwayat data dengan lebih aman ke dalam satu sistem cloud dengan akses dan tingkat keamanan jaringan yang tinggi. Yang kedua yaitu customer priority. Teknologi modern saat ini harus bisa dimaksimalkan oleh perusahaan atau para pelaku usaha untuk memudahkan konsumen. Dan dengan hadirnya sistem Big Data, maka seluruh data konsumen bisa terekam secara real time. Ini akan bermanfaat untuk proses analisis data yang valid dan cepat. Hasil dari implementasi analisis data konsumen ini akan memberi output berupa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu recommendation engines. Big Data adalah jawaban atas kebutuhan bisnis di era digital yang ingin mencoba hyper-personalization dengan recommendation engines tools untuk meningkatkan ketepatan waktu atas setiap produksi dan penjualan. Dan ini merupakan peluang untuk meningkatkan penjualan silang demi menghasilkan efisien kerja dan profit yang berlipat. Yang keempat yaitu startup media. Big Data adalah salah satu hal penting yang harus dikuasai oleh perusahaan startup, baik yang sudah besar dan memiliki banyak investor ataupun mereka yang masih berkembang. Implementasi Big Data akan merekam aktivitas pencarian internet untuk kemudian Anda ketahui aktivitas apa yang sedang ramai dibicarakan. Yang kelima yaitu sosial media movement. Sekarang ini sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk mengetahui gaya hidup konsumen dan target pasar. Perusahaan harus bisa berinteraksi dengan para konsumen lewat berbagai hal, seperti sosial media misalnya. Dan dalam proses interaksi ini, Big Data akan berperan dalam merekam setiap jejak digital konsumen atau calon konsumen, sehingga Anda mengetahui siapakah orang yang berminat dengan usaha Anda dan bagaimana langkah yang harus diambil untuk meningkatkan minat tersebut menjadi action sehingga jumlah pelanggan pun meningkat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul. Baik, kemudian adalah implementasi Big Data dalam perusahaan. 1. IT Logs Analytics. Penyimpanan log jangka panjang digunakan untuk analisa proses sistem yang sedang berjalan untuk mencegah dan menanggulangi kegagalan dalam sistem. Menggunakan hasil analisa log untuk menemukan dan menentukan secara pasti kegagalan apa yang terjadi dalam sistem. Menyiapkan langkah-langkah pasti yang dapat digunakan sebagai solusi masalah sistem. Kedua, fraud detection pattern. Biar digunakan dalam bidang keuangan atau di mana saja transaksi finansial terlibat. Maksimalkan penggunaan data-data yang ada untuk memberikan kemampuan mendeteksi fraud ketika transaksi sedang berlangsung.
Tiga, the social media pattern. Menggunakan big data untuk analisa media sosial dan sentimen pelanggan. Memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk mengetahui keinginan customer secara luas, memberikan feedback secara langsung dan mengenali langsung dampak sentimen terhadap penjualan, serta efektivitas dan penerimaan pelanggan terhadap pemasaran yang dilakukan. Yang keempat, the call center mantra. Penyimpanan hasil perbincangan atau laporan customer dalam bentuk teks yang kemudian digunakan sebagai data untuk analisis masalah yang dihadapi customer, memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk memberikan tanggapan yang cepat maupun secara langsung terhadap masalah yang dihadapi customer, serta untuk mendekati penurunan loyalitas customer karena salah dan kepuasan. Selanjutnya, risk patterns for modeling and management. Memberikan kemampuan penggunaan data secara penuh dan analisis dalam pemodelan resiko dan manajemen resiko untuk memberikan pengetahuan akan resiko dan penanggulangannya secara tepat dan langsung. Yang keenam, big data and the energy sector. Memberikan kemampuan penyimpanan pemrosesan data secara langsung dan sebagai sumber sensor, analisa, dan kemudahan dalam pengendalian noise untuk memisahkan dan sinyal. Kemudian implementasi big data pada perusahaan Zalora. Implementasi big data pada perusahaan Zalora digunakan untuk tracking pembelian. Kemudian yang didapatkan dari implementasi ini adalah memprediksi barang-barang yang dicari oleh pelanggan dan kemudian memberikan pilihan alternatif yang akan bermanfaat bagi kegiatan marketing di media sosial. Selain itu, big data dapat dimanfaatkan untuk melakukan tracking pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Salah satu contoh data itu data mengungkapkan 40% mengunjungi Zalora memanfaatkan jalur mobile untuk mengakses Zalora. Selanjutnya, pemanfaatan big data yang manajemen M. Big data dapat dimanfaatkan pada sumber daya manusia, yaitu untuk talent analytics atau analisis bakat, atau juga disebut people analytics. Memanfaatkan big data dalam bentuk people analytics dapat membantu menginformasikan dan meningkatkan kinerja pada hampir setiap area HR, termasuk rekrutmen, pelatihan, pemilih, dan kompensasi. Menggunakan big data, hiring managers salah satu penting dalam hal dapat buat keputusan yang lebih cerdas dan membantu organisasi tujuannya dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu pemanfaatan big data bidang manajemen pemasaran. Di dalam dunia marketing sudah menggunakan big data dalam mengetahui prospek pelanggan masukan dengan menyesuaikan cara pemasaran produk yang dihasilkan. Melalui big data, marketing membangun pemahaman tentang perilaku pelanggan atau konsumen sehingga dapat membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Karena perkembangan teknologi terus membaik dan data semakin banyak tersedia untuk dipelajari, sehingga kita perlu memaksimalkan potensi untuk memperoleh hasil yang baik. Penyimpanan data pada masing-masing perusahaan sangatlah penting sebagai upaya pemasaran mereka sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal, serta dapat berkompetisi dengan perusahaan lain. Untuk itu, penting bagi perusahaan untuk membenahi lagi pengumpulan data mereka agar bisa digunakan kemudian hari. Kesimpulannya yaitu, big data merupakan inovasi bisnis bagi perusahaan atau institusi di masa depan, di mana big data dapat berguna sebagai sumber wawasan, dimanfaatkan secara offline, mengelola reputasi online, bahan bakar utama untuk penelitian kecerdasan buatan atau AI, instrumen, dan instrumen personalisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.